sih kalau mau kalau Anda mau itu aku ingin membantu dari sisi portofolio Anda. Nah, cuman memang ada batasnya nanti mungkin memang adalah bahwa aku mau bilang begini, sebetulnya saya agak lama mengelola di Cisco ini, namun nampaknya kok kampus tidak mengembangkan ya, tidak menaik-naikkan portofolio mahasiswa. Cuman mungkin juga karena sisi administratif yang mungkin dipertimbangkan atau yang dipikirkan mungkin oleh kampus. Nah, aku mau menjembatani begini, karena menurutku ini kepentingannya mahasiswa. Aku mau memberikan satu treatment, cuman mungkin baiknya bagi Anda, ini khusus untuk Anda saja gitu, untuk mahasiswa saja, tidak untuk konsumsi yang selain dari mahasiswa teknologi komputer angkatan selain ini itu. Sehingga aku mau bilang adalah bahwa bolehlah free, nah, aku mau bilang begitu, pada kurikulum 1. Nah, nanti yang akan dimintakan oleh sekolah tinggi itu adalah untuk yang nanti yang akan aku berikan untuk keperluan administrasinya kampus itu nanti aku berikan yang 2. Artinya begini, kalau biasanya yang diminta bayar oleh kampus itu adalah mulai dari 1, kurikulum 1 sampai 4. Nah, sekarang itu kurikulumnya sampai 3. Nah, aku pengen Anda tetap mengerjakan sertifikasi, tetapi Anda lulusnya dapat 2 gitu. Sehingga kalau yang kemudian mampu untuk melanjutkan mestinya sampai selesai 1, 2, 3, nah gitu. Nah, cuman gimana teknisnya adalah teknis operasionalnya. Nanti ketika Anda mengurus untuk keperluan yudisium, berarti yang akan diberikan adalah untuk yang kurikulum kedua, nah, gitu maksud saya. Nah, gitu. Kalau saya membuka pembicaraan ini, apakah ada yang akan menanggapi? Bagian awal dulu, nah, gitu. Apakah ada yang tidak mudeng, nah, gitu dulu saja. Halo, aku menyampaikan demikian. Apakah ada yang mendengar voice-ku? Jangan-jangan nggak mendengar ya. Mbak siapa nih? Maya Nur Lestari, Anda sudah on? Oh, nggak dengar loh. Ada Mas Rizky, bisa mendengar voice saya? Bisa, Pak. Bisa, oke. Anda bisa memahami yang ku sampaikan tadi? Tidak memahami. Alhamdulillah bisa. Oke. Gimana? Apakah Anda perlu diskusi atau tidak? Oke, sekarang saya akan aku sudah menyampaikan itu tadi. Ini tawaran. Kalau ya, maka semester ini segera kita selesaikan untuk yang kurikulum 1, sehingga nanti ketika Anda berada di area jaringan komputer enterprise, akan saya buka untuk yang 2, sehingga nanti kemudian ketika mau lulus sudah punya 2 privat sekaligus. Nah, maksud saya kira gitu. Baiklah, aku mau menyelesaikan janjiku dulu. Siang ini aku mau menyampaikan lanjutan dari materi yang sebelumnya. Judulnya berarti aku mau, ini tak buka dulu.
judulnya adalah routing untuk 2 LAN. Ya, ini LAN-nya di kiri dan kanan. Ini saya tandai dulu. Di sini adalah LAN 0 dan di sini nanti adalah LAN yang ke-1. Nah, gitu. Bedanya apa? Kita taruh net ID-nya adalah network ID adalah 192.168.10.0. Jadi slash-nya adalah 26. Yang di sini adalah network ID-nya 192.168.20.0/26. Kemudian policy-nya adalah policy gateway berada pada IP terbesar. Nah, gitu ya. Jika demikian, policy-nya, kebijakannya adalah gateway-nya berada pada nomor IP terbesar. Nah, gitu. Lalu sudah jadi ini ya, aku mau menandai saya. Aku mau menandai taruh color-nya apa nih? Select color-nya adalah ini. Lalu outline. Ini untuk sebelah kiri. Lalu yang sana saya kira yang berbeda aja. Bisa di select outline. Dan colornya apa nih? Kalau tadi kuning, lalu saya taruh ini. Ya, 2 area ya. Oke. Nah, gitu. Apa namanya? Ini di layar Anda bisa kelihatan nggak? Halo, Terlihat, Pak. saya. Iya, Pak. Sekarang aku bilang bahwa yang ditulis server itu kita pakai sebagai server LAN 1. Ini yang di kiri adalah server yang dipakai DHCP LAN 0. Nah, gitu. Biar ada fungsinya. Judul. Tadi title-nya adalah routing itu mestinya tulisannya adalah rute ya. Oke. Routing untuk 2 LAN, 2 router. Ini yang kita akan selesaikan.
0 ini router 1. Kita atur kabel-kabelnya, konsolnya warna biru muda ini. Jadi penyambungannya pada jadi kalau Anda punya laptop ya apa namanya, laptopnya bagus, beruntung maksud saya, melakukan konversi dulu dari IP ke RS-232 ya. Ada itu perantinya. Sambungkan ke konsol, lalu juga demikian yang di sebelah kanan. Ini laptop yang kita pakai untuk melakukan konfigurasi apa namanya router yang di kanan. 0 dan 1 sudah sambung dengan kabel jaringan ya. Apa namanya, dari switch itu kita ke tempatnya gateway. Gateway-nya yang di kiri adalah Ethernet 00, kemudian kita selesaikan keseringan yang di apa namanya dari sebelah kiri, berangsur-angsur kita taruh setiap komputer di masing-masing dari switch ya, mulai dari port terkecil. Kemudian kita selesaikan, langsung kita ke gateway ya. Sehingga aku pastikan di sebelah kiri sementara terpasang, ini terpasang fisik ya. Kita lanjutkan untuk yang di LAN yang diberi tanda LAN 1. Fast Ethernet ke port yang paling kecil lah. Portnya kecil berarti 2 ya. Karena yang nomor 1 akan kita pakai untuk dari gateway di LAN apa namanya, LAN yang kita selesaikan untuk LAN yang di LAN 1 tempatnya port 3, nah, lagi ke portnya port 4, lalu ini adalah yang ke 5, satu lagi yang dari server dan ke tempatnya. Nah, Anda masih punya interface masing-masing satu di sebelah apa namanya RD0 dan RD1. Masih ada Fast Ethernet 01. Net 00 sudah dipakai untuk ya, jalur gateway-nya yang di LAN kiri atau LAN 0. Nah, ini kita taruh 01. Mungkin agak berarti sebaiknya yang gateway dipakai untuk kita ubah. Saya ubah sedikit. Ini saya pasang untuk pengkabelan 0. Dari gateway yang 01 tadi ke tempatnya gitu. Nah, nanti yang FA01, FA maksud saya adalah Fast Ethernet.
satu kita pakai untuk penyambung antar router ya. Router kalau dipasang kabel apa namanya strike through kan apa yang terjadi gitu ya. Mestinya ini adalah kabel crossover. Net ID-nya sudah kita beri, kita batasi. Kita batasi. Kemudian net ID-nya sudah kemudian network ID-nya juga sudah diberitahu. Kita menggunakan apa namanya IP itu adalah kita ganti dulu saja labelnya ini menjadi host saja ya HS di LAN B ya. HSB1 adalah HSB2 adalah HSB3 HSB4 adalah HSB ini adalah server ya. Dan yang di sebelah kiri dibuat konsol yang di sini adalah konsol kemudian kita taruh di sini adalah SA1 adalah A2, kemudian di sini adalah A3, dan ini dia adalah A4 ya. Server. Nah, gitu. Baik, dengan 0. Nah, gitu. Sudah, sementara demikian. Nah, sekarang saya akan beritahu ke Anda adalah bahwa yang kemudian kita baca dari plan ini atau bengan ya, atau paparan ya gitu. Hamparan apa namanya topologi network yang bisa. Kemudian akan kepastikan sesungguhnya Anda sekarang sedang bekerja dengan di sebelah kiri ini adalah dengan network ID 168.0. Yang di sebelah kanan adalah LAN 1 192.168. Nah, maka aku pastikan pada Anda adalah bahwa ini akan disambungkan di sana. Ini juga harus menjadi sebuah network. Tidak ada apa namanya yang benar, maka niat yang melakukan ini tadi tidak kesampaian. Oleh karena itu, yuk kita taruh informasi penanda network di situ. Network adalah kita taruh berbeda. 192.168
20.0.30. Nah, gitu. Ini menjadikan Anda mempunyai apa? Bacaan network ID yang berbeda. 2, ya. Nah, perhatikan, ini sedang kita pasang kabel yang straight through, yang utuh, ya. Selesaikan peletakan alamat IP pada masing-masing LAN. Lagi yang di sini di server dari. Letakkan dulu alamat IP statik bagi NIC dari komputer itu atau server itu. Mesti satu alamat, satu network, 192, kemudian 20, pula angka 1. Ya. Kemudian di sini karena 26, Anda masang di situ adalah 92. Ini Anda akan isi dengan pada nomor terbesar, isinya adalah berapa itu tadi? 62. Nah, gitu. Nah, ambil. Saya kira ini di copy block. Dan ini ditutup. Lalu Anda buka di services ini, Anda buka pada TP. Lalu Anda atur gateway-nya adalah yang baru saja saya blok tadi, 192.168.62, yaitu nomor yang terbesar. Sejauh ini belum mengatur mengenai DNS-nya ya. Kita belum bicara mengenai DNS. Kita batasi jumlah IP yang akan dibagi, kira-kira mungkin hanya kita taruh 10. Nah lalu kita simpan konfigurasi yang sudah diperoleh ini. Kita simpan, ini server pool. Nah ini namanya adalah apa namanya, sediaan atau tampungan IP sesungguhnya. Nanti adalah ini sampai dengan 10 ya. Kita save. Default gateway-nya sudah kemudian diberitahu, kemudian akan dilakukan batasan sampai dengan host. Lalu kita nyalakan. Nah, kalau ini sudah selesai, kita tutup. Anda boleh meninggalkan dulu, nanti kemudian bisa bersama mengaktifkannya. Di sini kemudian LAN yang di sebelah kanan. Untuk LAN yang di sebelah kanan atau LAN 1, alamat IP dari NIC-nya dulu ya. Ini Anda isi dengan 10. Ini berarti 10. Kemudian Anda taruh subnet masknya adalah 192 karena kita tadi pasangnya adalah. Kemudian gateway-nya Anda pasang dengan 62. Ini kita tutup. DNS-nya belum diatur. Kita taruh pengaturan awal ini. Selanjutnya Anda memilih untuk mengatur pada DHCP, menu services, lalu Anda lakukan pengaturan lewat submenu DHCP. Ini sudah kita pilih.
gateway-nya perlu di set dulu yang nomor 10 ya. Oh, berarti ini adalah nya 192.168.10.62 karena menggunakan slash 26 tadi ditempuh untuk nomor belum kita perhatikan untuk pengaturan DNS-nya. Kita mencoba untuk membagikan bagi anggota LAN sampai dengan 10. Ya. Kita amankan pengaturannya dengan save. Nya sudah akan di-set dengan 1062. Kemudian alamat network-nya adalah 10.0. Ya, network ID-nya ada 10.0. Oh, kita sudah membuat 10, lalu dengan begitu NetMask menggunakan slash 26 adalah 3 buah 255.192. Services di DHCP server selesai dan on. Ya, kita on-kan. Nah, sementara itu menurutku sudah selesai alamat IP ini. Yuk kita kerjakan di kiri. Akan memperoleh alamat IP yang sudah diatur tadi. Karena atas ya, ini saya dahulukan. Lalu pilih IP configuration. Dipindah ke tempatnya DHCP. Mestinya akan berubah dari alamat IP-nya. Berarti akan ada 2. Nah, gitu. Titik 2. Saya tutup, lalu yang di bawahnya mestinya juga akan beroleh desktop. Ya. Itu kemudian kita beroleh alamat IP-nya adalah 3. Nah, gitu. Kemudian kita tutup yang di bawahnya lagi. Kemudian kita tengok alamat IP-nya dengan DHCP 4 ya, 20 titik. Nomor gateway default-nya juga sama 62. Ini HSA2 selesai. Terakhir ini belum. Ini juga demikian, dipilihlah protokol untuk DHCP ya. Sudah, sekarang Anda akan pastikan apakah setiap itu berhasil. Saya kira belum tentu. Panggillah pada kemudian tadi goalnya apa? Goalnya akan persambungan ya. Pilih di command prompt. Pilih IP config dulu. Lalu ke tempatnya 62. Tempatnya 2168. Berapa ini? 20. Apa yang akan Anda lihat? Anda akan perhatikan adalah bahwa itu ada di sebelah sini.
melakukan tes pemeriksaan di sini. Sampai di sini berhasil kan begitu. Mencobanya kemudian itu tidak mudah, ya. Tidak akan beroleh nomor alamat IP. Kita hentikan pakai Ctrl C, nah, gitu. Oleh karena itu aku pastikan yang di sebelah kanan juga begitu nantinya. Kan untuk menyelesaikan yang warna merah dulu adalah nomor gateway-nya. Berada di FA00. Taruh alamat IP gateway. Nah, kita mulai lagi di situ. Kemudian ngambil terminal. Kemudian Anda perhatikan pengaturan komunikasinya. Di OK. Nah, sekarang sudah kelihatan kepada Anda. iOS software untuk ini adalah 12.4. Nah, mesinnya adalah prosesor M60. Lalu kemudian ini kita no, nah, gitu, no, kemudian ini enter dulu, baru Anda lakukan enable. Anda berikan hostname, no. Di sini ya, mestinya config dulu. Terminal. Apa tadi? Hostname ya, apa? Hostname. R ya, lalu tentang interface. Pas Ethernet ini adalah nomor 0 /0. Sudah bisa punya pas Ethernet 0 /0. IP address 2.168 tadi ya, 19. Ini yang di sebelah kiri kan. Oke. Ini adalah nomor 10. Titik terbesarnya adalah 62. Dengan subnet masuk Anda adalah 3 buah namanya 255. Kenapa aku tulis DKK? Ini koma apa titik ini? Titik ya. Mana tadi? Jadi di 92. Untuk menaruh gateway-nya. Bukan no should 1
down. Gitu kan. Kita tengok masih di interface ini. Yang pasangan ini adalah ini akan menjadi hijau. Di sini sudah hijau. Ya. Ini kita akan taruh untuk yang di sini. Ini adalah FA01. Baca di situ. Ini keluar dulu. Exit. Masuk lagi ke interface. Interface 0 garis miring 1. Enter. Kemudian ditaruh alamat IP. Address adalah 192 titik berapa tadi? 30. Ya kan? Ada 30. 30 titik berapa? Kemudian spasi 32255 titik 92. Nah, gitu. Ini yang di kanannya ya. 9. Sebentar di dulu. 30 ya. Kemudian titik 1 spasi 32255 92. Nah, gitu. Ini enter. Cuman memang belum menjadi hijau karena ini belum well connect terhadap yang di sebelah kanan. DHCP ini sudah semua. Tengok. Oh, ini belum ya. Oh, ini nggak usah. Controller. Ini sudah ada. Lalu yang sini. Oke, tidak apa-apa. Jadi kita letakkan tanda nomor 1. Berarti di sini nanti kita letakkan nomor ya. Nomor 1 dan nomor 2. Tempatnya NIC di sini. Kalau yang di sebelah kiri sudah, mana nih? 62 sudah. Demikian sudah. Lalu bergeser ke kanan. Ini juga tadi kita letakkan saja IP statik bagi server DHCP 162 servicesnya kita tengok 10 ya 10 lalu ini tak tutup. Nah, kan itu diperiksa. Nah, berarti nanti akan ada alamat IP. Yuk kita aktifkan. Ini sudah, kalau di sini berapa ya? Sudah apa belum? Ini belum, ini belum, itu juga saya kira belum, dan di sana juga belum. Karena di sini sudah diatur pada server DHCP-nya, bukan saja yang ada di masing-masing kliennya, lalu ambil alamat IP, tapi adalah pakai statik. Ya.
demikian ini dia 162 ini dapat 2 yang di bawahnya adalah kita ambil yang tutup, kita tutup, lalu di sini tidak ada juga, taruh di sini adalah 2168.10 2. Nah, itu 10 ini berarti 2.2 lalu titik 3 this address already used in the network. Tadi apa yang kerjakan adalah ini belum ada, oh ini ada, ini 3 ini belum ya, yang di sini ini belum, berarti 2 tadi belum ya. Bisa pakai yang otomatis, kemudian peroleh 10.4. Yang di sini, nah ini dia agak beda. Anda harus menaruh yang di tempatnya IP address, static address, aturan tadi. Ini tak tutup. Ini beres. Nah, Anda perlu ngatur gateway yang di sana. Kita lakukan pengaturan di router, IP config. Ini gimana tuh? Kon1. Ya, kita tidak usah ngurusi IP-nya konsul. IP-nya dia yang statik ya. Sudah, lalu saya masang gateway di sana. Nah, konsul lagi, kemudian diperiksa tidak ada yang. Nah, tampak kepada Anda sekarang adalah untuk Demokrat. Kok Demokrat apa tadi? Taruh N, sorry. Enter. Ya. Pasang konfigur. Config. Dan kita akan ubah. Ini adalah yang di kanan ya. Berarti R1. Nah, gitu. Kita masuk ke interface yang gateway berarti adalah pas berapa tadi? Passeter ya. Passeter 0 garis miring 0. IP address
2168, di kanan tadi adalah 10 ya, T62. Kan subnet masuk, spasi berarti 2255, T192. Kemudian apalagi? Nah, nyalakan no shutdown. Nyala, kita periksa gambarnya, di sini sudah nyala. Sambungkan yang di sini. Yang di sini adalah FA01, ya kan? Pakai di konsol terminal tadi. Ini kita keluarkan, exit. Lagi interface yang di seri atau indeks yang berbeda. Interface header garis miring 1. Kemudian apa? Dipasang alamat IP. Nah, IP-nya karena 2, taruh aja dengan kita taruh IP address 92168, di situ kepasang 830.0. Nah, berarti gini kita taruh di sini adalah 10.1. Kemudian 32255 kalau setelah 30 berarti kita taruh di sini ada 252, enter. Lalu diaktifkan no shut. Di sebelah kiri, di sebelah kiri 1 ya, IP-nya 30.1. Yang di sebelah kanan juga dilakukan hal yang sama. Itu adalah Anda keluar dari page yang sebelumnya, dengan ke interface 0 garis miring 1. Lalu dikasih alamat IP adalah 192.168.30.2. Di sini kok 30.2. Spasi 32255. Lalu titik 192. Hampir selesai ya. Soalannya adalah kita tengok ini diaktifkan no shutdown. Kita tengok Nah, yang menyambungkan antara R0 dan R1 ya, IP-nya sudah diaktifkan ya. Icon 0 berarti yang di kanan. Ini tadi juga sudah kita tengok coba. Kursornya ditaruh dekat dengan peranti itu akan kebaca semua IP-nya ya. Yang di kiri ada 30.1, yang di kanan adalah berapa nih? 30.2. Bukan 26 ya. Ini bukan 192.
lagi, ini diulang, tetapi adalah 25, sorry, 2. Ntar kita taruh 0. Sudah aktif, ini tetap masih merah, kan gitu ya. Saya akan mengajak ini dipotong, diganti kabelnya. Kabel yang putus-putus, kabel putus-putus itu tandanya apa? Over. Nah, gitu kita taruh di 01, di sini ditaruh juga di 0. Kelihatan ya, sekarang dengan melakukan penggantian dari yang semula utuh, kabel straight through, yang crossover. Nah, sekarang kita periksa tadi Anda kalau yang sebelumnya ke sini dan ke sana, kan gitu ya. Di sini. Ini dilihat di command prompt pakai IP config. Nah, gitu. Tapping ke tempatnya gateway 192.168.10.62. Ke 62 di mana nih? 62 masih 62 belum berhasil. Kan gitu. Dua itu ini ya 20, oh ini 10 kok. Ini tadi naruhnya ada kekeliruan. Ini tadi naruhnya, oh ini dia. Ini keliru ya, kalau di sebelah kiri mestinya 20. Diubah dulu. Oke, sekarang ini mestinya exit dulu. Kemudian masuk ke interface-nya 00. Pas 0 garis miring 0. Nya ditimpa saja. IP address 2168. Kemudian ini adalah 20 ya. Titik 62. Lalu ada 10 tadi kan yang sebelah kanan. Oke. Kita lihat dulu 3 buah 255. Satu 92 gitu ya. No down. Kita periksa apakah pemeriksaan konektivitas ke gateway-nya hasilan. Lalu nyoba ke tempatnya, nah ini dia 30. Satu itu letaknya di sini. Ini bisa nyambung di sini, bisa nyambung ke, tapi kita coba kalau 30.1 berhasil, bisa nyambung ke 30.2. Di sebelah kanan, kan gitu ya. Ada
ada kekangan masih ya. Dilakukan pengaturan supaya kemudian berikutnya bisa dilampaui. Kalau yang di 30.2 belum berhasil meraih 10.62 di sebelah gateway untuk LAN kanan. Destination host able dapat diraih. Unreached itu berarti tidak dapat gitu ya. Nah, maka routing. Nah, maka perlu saya tuliskan dulu. Routing tabel sebetulnya adalah tabel routing. Itu tulisannya adalah routing. Nah, kan itu. Intinya adalah network. Tujuan ini di tujuan networknya SNM dan tempat masuk atau masuk. Ya, isi tabel routing mestinya begitu. Pastikan adalah bahwa Anda harus menulis perintah itu di R ini. Nanti harus ditanam di router di kiri. Nanti juga demikian di router sebelah kanan. Dan isinya adalah network ID tujuan. Jadi kalau dari sini, network ID tujuannya adalah yang di sini. Network ID-nya itu ini, 192.168.0. Ya. Jadi dari sini untuk menuju ke sini, untuk jalan masuknya itu di sini. Berarti di 30.2. Berarti di sini akan saya taruh baru ditulis router IP router tujuan 192.168.10 lalu lebar 32255 gimana nulisnya 55.192 ini jalur masuk. Jalur masuknya berarti adalah yang di pas Ethernet 01 di sebelah kanan. Nomor IP 192.168.30.2. Amankan. Lalu kita keluar, exit, dan disimpan. Running config, spasi start up config. Lalu enter lagi. Nah, gitu. Sudah disimpan sebagai permulaan. Nah, ini baru di sebelah kiri. Ditulis di sebelah kanan, di sebelah router itu kita periksa. Ini harus keluar dulu dari posisi base. Kemudian kita taruh routing table. IP router
29168. Kita lihat network ID di sebelah kiri. 2168.20. Ya. Kemudian lebarnya adalah, lebar maksud saya adalah cakupan ya. Cakupan atau raihan subnet masuknya. Nah, gitu. 192. Ini tempat masuknya adalah yang di 1. Jadi kita tulis 192.168 10 30 ya. 30.1. Kemudian ini kita simpan, exit dulu, simpan, copy, spasi startup config, nah gitu ya, config, ini keliru nih, ada tanda, nah gitu, kemudian enter lagi, selesai. Dari router ini bisa kita periksa ping ke tempatnya, ini tadi kan yang di kanan ya. 192.168 10.1. Nah, berhasil ya. Ya, seru, menunjukkan sukses kan gitu. Ini adalah di router kanan. Tuh ya. Berarti Anda juga bisa di sebelah sini tadi adalah 20.60 ya. Ini adalah 20.60. Nah, sudah berhasil. Titik 62 berhasil, berarti gateway di apa namanya router lawan atau router di seberang. Nah, salah sebuah host mestinya juga 20.2. Nah, kan gitu. Ada kan 20.2. Ya. Jadi Anda perlu melakukan pemeriksaan bertahap. Ke tempat bridge-nya, kemudian ke gateway-nya, ke tempatnya di LAN. Nah, kalau begitu juga demikian. Periksa ping ke tempatnya 30.2. Nah, kan itu. 2168 10.2. Tempatnya 2 berhasil. 30.2 berhasil. Maka kalau dilanjutkan ke tempatnya 10.60, berarti gateway yang di sebelah. Kan gitu ya. Oleh karena itu, kalau Anda mau periksa ke salah sebuah di kanan, mestinya juga akan berhasil. Nah, gitu. Anda akan boleh memeriksa dari salah sebuah host, ya kan? Kalau ke tempatnya 30.2, nah berarti di sebelah kanan ya, ini berhasil. 30.2 itu di mana? 32 itu di sini. Jadi Anda periksa dari sini ke sini berhasil. Kalau ke sini berhasil, mestinya ke sana juga. Oh, kita lanjutkan. Ini pingnya ke tempat 10.62. Sudah ada keberhasilan. Tempat gateway bisa mesti ke tempatnya ya, ke
tempatnya anggota LAN diproteksi, dalam hal ini tidak. Berarti koneksi di antara dua LAN dan LAN 1 yang disambung dengan dua router tadi sudah mempunyai. Itu yang aku harus sampaikan, janjiku tadi siang menyampaikan. Kalau ada yang kesulitan menanyakan, saya tunggu, silakan. Apakah halo? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, janjiku terselesaikan. Nah, sekarang saya akan nyuplai pembicaraanku yang tadi. Jadi, sedang pengen mendorong Anda itu punya kesempatan yang banyak ya. Maksud saya adalah bahwa aku tahu kawan-kawan di lain sertifikasinya di network itu sudah banyak gitu, sudah keamanan ya. Nah, ini satu saja masih harus ditunggu akan sampai selesai, sehingga kalau Anda sebetulnya punya kesempatan untuk kompetisi, jangankan itu saja belum bisa kan itu. Dan kepada Anda Anda punya maju dibanding sebelumnya, dan Anda punya potensi kalau mau ada lomba yang kemudian berjenjang dari regional ke lokal ke regional ke Asia Pasifik, ya Anda sebetulnya punya kan sampai ke sana kalau di Cisco Academy ini, Cisco Associate ini 1, 2, 3 beres, lalu Anda kemudian ikut kompetisi online, itu aja. Nah, tanggapan? Baik, tidak ada. Kalau begitu saya tutup kesempatan ini. Oke.